Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelas 12 TAP, sekarang jadwal kalian live streamingnya adalah pelajaran PRE, itu sama Bapak sendiri. Yang akan kalian pelajari sekarang masih satu bab dengan yang kemarin, yaitu sensor dan transducer. Oke, sekarang kalian persiapkan diri kalian. Yang pertama, buku kalian persiapkan untuk catatan. Dan mari kita mulai pembelajaran dengan berdoa di rumah masing-masing ya. Doa mulai. Oke, baik. Nah, ini kalau dilihat dari kompetensi yang kemarin kalian pelajari itu ada di ini ya, 3.2, yaitu tentang sensor. Nah, sekarang yang akan dipelajari yaitu masuk ke 3.3, yaitu tentang transducernya. Sebenarnya dua kompetensi ini atau dua subbab ini sama keterkaitannya. Kalau seandainya kalian sudah paham kemarin ya tentang jenis-jenis sensor, tentang fungsinya, nanti ke transducer pun akan mudah kalian pahami. Melihat subbab ini, maka tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian pasti harus bisa memahami rangkaian elektronika transducer. Jadi suatu rangkaian yang di dalamnya dipasang sebuah transducer. Nah, ini mah suatu rekayasa aja bahwa pintu ini termasuk ke dalam rangkaian yang memakai sebuah transducer. Ya, ini yang akan kalian analisa nantinya ya. Oke, baik. Ini ya, kalau tatap muka mungkin bisa ya, Bapak akan bertanya tentang sekilas pengetahuan kalian tentang transducer. Cuman Bapak lewat aja ini, kita langsung aja ke materinya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertiannya. Oke, dari pengertiannya, transducer itu adalah sebuah alat yang bisa mengubah sebuah energi satu ke energi yang lainnya. Jadi bisa dibilang konversi energi. Dan ternyata yang kemarin kalian pelajari sensor itu, sensor juga itu termasuk ke dalam transducer. Jadi sensor yang kalian pelajari itu adalah sama, yaitu transducer juga. Bisa dibilang bahwa sensor itu adalah sebuah transducer. Seperti itu. Oke, dari pengertiannya sudah tahu ya bahwa transducer itu adalah sebuah alat yang bisa mengkonversi sebuah energi dari satu energi menjadi energi yang lain. Oke, kita masuk ke ternyata transducer pun bukan hanya satu tempat, ada beberapa macam-macamnya. Kalau dilihat dari fungsinya, transducer itu menjadi dua. Sebenarnya transducer itu ya transducer itu juga, cuman dari penempatannya ada transducer input. Ini ya, ada transducer input dan ada transducer output. Transducer input itu biasanya kalian tahu kalau yang namanya input pasti pemasukan atau yang kita masukkan.
Dan yang output itu adalah hasil yang diproses ya, hasil yang sudah diproses. Oke, baik, kita masuk ke transducer input dulu. Nah, itu dari pengertiannya kalian baca. Nah, dari pengertiannya itu transducer input adalah dia itu mengubah suatu energi fisik menjadi energi listrik. Kalau fisik, contohnya energi fisik seperti apa coba? Kalau energi listrik mungkin kalian pasti paham lah. Itu makan yang ya setiap hari kita menggunakan listrik buat menghidupkan alat-alat elektronik. Kalau energi fisik, nah ini ya. Energi fisik di sini yang dimaksud yaitu berupa seperti cahaya, seperti gerak, seperti tekanan, suara atau suhu. Jadi transducer input ini dia itu akan menerima sebuah energi cahaya, energi gerak, tekanan, suhu atau gelombang suara. Jadi dia menerima energi ini. Contoh-contoh energi yang berbentuk seperti ini. Itu masuknya ke transducer input. Lalu yang keduanya itu ya, transducer output. Kita masuk ke pengertiannya. Nah, kalau kalian sudah baca, transducer output itu pengertiannya kebalikan dari transducer input. Kalau transducer input dia tuh dari energi fisik menjadi energi listrik, sedangkan transducer output dari listrik menjadi fisik. Dari sebuah listrik menjadi bisa berubah menjadi cahaya, dari listrik bisa berubah menjadi gerak. Nah, itu adalah fungsi dari transducer outputnya. Oke, kita coba dijelaskan kembali ya yang tadi. Transducer input akan menerima energi fisik berupa cahaya, gerak, suhu, dan lainnya ini ya. Nanti akan diterima oleh transducer input. Setelah di transducer input ini, output yang dihasilkan oleh transducer input itu adalah energi listrik. Berarti energi fisik yang tadi berupa cahaya, mana ini teh? Yang tadi berupa cahaya atau gerakan atau suhu oleh transducer input diubah menjadi energi listrik untuk diproses. Nah, setelah diproses ini masih berupa energi listrik. Jadi hasil dari proses ini masih berupa energi listrik. Cuman tadi masuk ke transducer output. Apa tadi fungsinya? Iya benar, ini transducer output ini adalah untuk merubah energi listrik menjadi energi fisik. Jadi dia merubah lagi energi listrik itu menjadi sebuah energi fisik yang berupa gerakan, suara, atau tekanan. Nah, sekarang coba kita perhatikan alat yang menggunakan transducer tersebut. Nah, ini ada sebuah mikrofon, terus ada sebuah amplifier, dan ada sebuah speaker. Dan perlu kalian ketahui bahwa rangkaian ini dia termasuk ke dalam rangkaian yang memakai transducer. Transducer inputnya berada di mikrofon dan transducer outputnya berada di speaker. Kita masuk pertama transducer input. Transducer input yang diterima oleh mikrofon itu berupa energi fisik apa? Kalau mikrofon ini fungsinya buat apa?
Ya tentunya buat kita berbicara kan. Jadi yang diterima oleh mic ini, transducer input mic ini, energi fisiknya adalah suara, kan? Jadi di sini mikrofon ini transducer inputnya berupa suara. Dari suara di sini mikrofon, suara kita ketika berbicara di depan mikrofon diubah menjadi listrik ke kabel. Jadi dari sini suara diubah menjadi listrik ke sebuah kabel. Suara berubah menjadi listrik, terus di amplifier. Di sini kalian untuk memprosesnya suara tersebut. Kalian mau apakan suara kalian itu? Mau ditambah bassnya, mau ditambah treble-nya. Itu adalah fungsinya amplifier. Kalau dilihat dari atas di sini adalah sebagai prosesnya. Proses dari suara kita yang akan dihasilkan. Inilah amplifier ini adalah sebagai prosesnya. Lalu setelah diproses oleh amplifier, keluar dari amplifier ini masih berupa arus listrik yang nantinya akan diubah oleh sebuah speaker. Jadi speaker ini adalah transducer outputnya yang merubah arus listrik yang dari amplifier menjadi sebuah energi fisik berupa suara. Berupa suara tadi, suara yang dihasilkan tergantung kepada tadi yang kalian setting di amplifier ini. Nah ini kalau kalian pernah buka, mikrofon ya, terus kalian melihat seperti benda seperti ini nih. Nah itu adalah sebuah transducer mikrofon. Bentuknya seperti ini. Nah ini untuk penerima suaranya. Dan ini kaki dua ini adalah untuk arus listriknya. Jadi di sini transducer mikrofon ini adalah menerima suara fisik berupa suara, terus diubah menjadi listrik dengan pin ini nantinya. Nah untuk transducer output sendiri yaitu berupa speaker ini. Jadi kan speaker itu memerlukan arus listrik untuk menghidupkan. Nah jika kalian tidak berbicara di sini, tidak berbicara di mikrofon, apakah akan keluar suara di speaker? Yaitulah sensor yang ada di sebuah mikrofon sampai speaker. Nah yang kedua ini coba kalian perhatikan video ini. Coba kalian analisa transducer input di sini itu apa, prosesnya gimana, terus transducer output yang terjadi di sini seperti apa. Oke lah, kita analisa sebuah pintu otomatis di mana ini ya. Banyak sih sebenarnya di mall-mall juga sudah melakukan memasang pintu otomatis seperti ini. Dan ternyata pintu otomatis seperti ini termasuk ke dalam rangkaian yang memakai sebuah sensor dan transducer. Prosesnya sama seperti tadi speaker, adanya transducer input terus diproses, terus menghasilkan transducer output itu apa? Nah, yang sekarang yang kita perhatikan di sini transducer input di sini, menurut kalian ini apa? Jadi di sini menggunakan sebuah sensor untuk bisa mendeteksi sebuah gerakan.
Jadi transducer input yang dipasang di pintu otomatis ini adalah memakai sensor berupa gerakan. Jadi energi fisik dari transducer input ini adalah sebuah gerakan. Nah, setelah transducer input itu menerima sebuah gerakan dari manusia berjalan di sana, diteruskan menjadi arus listrik untuk diproses. Diproses di sana ada nanti sebuah rangkaian yang mendukung sebuah transducer outputnya. Jadi dari rangkaian tersebut masuk ke transducer output berupa ketika kita berjalan dideteksi oleh transducer input oleh gerakan, maka menghasilkan transducer output membuka pintunya. Jadi transducer output di sini apa coba? Ya, transducer output di sini adalah sebuah motor atau berupa gerakan kembali. Jadi di sini dari gerakan manusia, energi fisik berupa gerakan masuk ke transducer input, diproses, terus menghasilkan arus listrik. Arus listrik tadi menghidupkan sebuah motor untuk menggerakkan pintu itu supaya terbuka. Jadi seperti itu dari analisa pintu otomatis ini. Nah, di sini ada gerakan manusia diterima oleh input untuk menghasilkan outputnya. Output di sini sama gerakan juga untuk membuka sebuah pintu. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini bagaimana? Mungkin memang ada beberapa yang kurang dijelaskan, penjelasannya adalah yang kurang jelas. Oh, ini satu video lain ya. Ini mah alat yang sekarang yang banyak dipasang ya, yaitu penyemprotan buat corona. Jadi ada yang lewat langsung menyemprotkan desinfektannya. Kalau dari cara kerjanya sama seperti tadi pintu otomatis, sama kayak tadi ya, dari gerakan langsung keluar desinfektan seperti itu. Ini sama cara kerjanya seperti pintu otomatis tadi. Oke, satu lagi sama seperti banyak-banyaknya sekarang. Ini Bapak bawa termogan. Termogan ini termasuk ke dalam transducer juga. Cuman kalian paham nggak transducer di sini, transducer inputnya apa, transducer outputnya apa? Oke, kita sekarang analisa. Tadi kalau kalian tadi menganalisa dari video, sekarang kita analisa sebuah alat ini ya, termogan. Kalau termogan ini dia itu mengukur untuk apa? Untuk mengukur sebuah suhu. Jadi transducer yang dipakai di sini untuk mengukur sebuah suhu itu adalah apa coba? Sensor suhu berupa infrared ya. Terus ketika kita gunakan sensor suhu itu ke tubuh kita, alat ini akan memprosesnya. Rangkaian alat ini akan memprosesnya. Terus menghasilkan sebuah ukuran di sini. Ini adalah transducer outputnya. Jadi transducer output dari alat sensor suhu ini berupa LCD, berupa layar. Dari tadinya sensor suhu diubah menjadi arus, mengukur sensor suhu berubah menjadi arus. Terus dari arus itu ke rangkaian alat ini. Terus dari rangkaian alat ini diubah menjadi sebuah layar seperti ini yang memberikan informasi berupa ukuran suhu tadi.
Nah, garis besarnya di sini adalah yang pertama transducer inputnya berupa sensor suhu yang berupa infrared ya. Kalau kita gunakan sensor suhu itu input dari transducer input, keluar arus listrik. Dari sensor suhu tadi dapat arus listrik buat diproses oleh rangkaian termogan ini. Terus dari rangkaian itu masih arus listrik, masih listrik untuk menghidupkan ini ke transducer output. Nah, inilah masuknya transducer outputnya berupa layar LCD berupa keterangannya. Oke, sampai sekarang PLE berupa transducer Bapak cukupkan penerangannya sampai di sini. Jika memang ada yang kurang paham, boleh bertanya di komentar atau boleh langsung ke ngechat ya. Bapak cukupkan sekian akhir pelajaran. Bapak tutup dengan alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.